Halo, kembali ke channel YouTube kita Konserto. Hari ini saya akan Halo, saya Rik. Halo, saya Riki, kembali lagi ke channel YouTube kita Konserto. Hari ini kita akan membahas tentang salah satu head unit yang cukup heboh hari ini, dan saya berkesempatan untuk mengulas apa sih head unit itu, dan saya sudah memasang itu dua unit, dan pada unit pertama ini saya memasang di Mitsubishi Pajero. Yuk kita ulas apa sih head unit itu. Pertama, head unit itu adalah Alpine UTX A09. Cukup keren. Sedikit saya ulas mengenai apa sih Alpine UTX A09. Saya sudah mencoba saya sudah coba membedah untuk isinya. Oke, yang menjadi kelebihan dari head unit ini adalah salah satunya head unit ini ternyata sudah mempunyai amplifier di dalam. Lalu head unit ini juga sudah mempunyai prosesor. Jadi head unit ini kita bisa pakai untuk sebagai head unit, lalu ternyata sudah ada amplifiernya juga dan sudah ada prosesornya. Untuk RCA-nya untuk outputnya itu kita bisa pilih untuk high, mid, low atau front, rear, sub. Jadi menurut saya buat teman-teman yang mau menggunakan itu untuk sistem 3-way itu sudah bisa menggunakan head unit ini. Jadi selain untuk head unit ini, kita sudah bisa untuk dia memakai dia sebagai head unit lalu sebagai prosesor. Ternyata head unit ini juga seperti yang saya gunakan sekarang. Head unit ini bisa kita kan untuk sebagai head unitnya saja. Lalu apa itu, bagaimana konektivitasnya dari head unit ini menuju ke prosesor eksternal kita? Itu ternyata bisa menggunakan RCA atau biasa disebut oleh orang-orang itu analog, atau menggunakan optical. Apabila kita menggunakan prosesor eksternal, apabila prosesor kita mempunyai optical input atau eksternal atau RCA input, kita bisa memakainya itu dengan menggunakan head unit ini langsung. Jadi otomatis head unit ini hanya berfungsi sebagai head unit. Caranya bagaimana? Nanti kita ada tombol itu untuk di-feed. Kita harus meng-on-kan di-feed itu terlebih dahulu, sehingga lalu head unit itu secara otomatis prosesor yang ada di dalam head unit itu akan mati, dan kita bisa menggunakan prosesor eksternal kita. Untuk settingan di dalamnya ada equalizer yang sudah disediakan oleh Alpine itu sendiri. Kalau saya tidak salah ada 10 equalizer, entah itu jazz, rock, atau apapun itu yang dianggap mereka, kita bisa memakainya secara langsung. Jadi kita pasang, kita memilih mode apa dari equalizer itu, dan kita sudah langsung bisa menikmati apa yang disediakan. Namun juga bisa kita menggunakan equalizer yang ada, itu ada 9 band. Jadi misalnya kita sebagai memasang di installer, lalu kita mengotak-atik sendiri mengenai equalizer itu masih bisa juga. Kemampuan dari head unit ini sendiri sudah bisa menggunakan USB. USB-nya ada dua, USB di depan satu dan USB di belakang satu. Yuk kita ulas langsung di head unitnya. Kebetulan di Mitsubishi Pajero ini saya memasang head unit ini dengan posisi begini. Kenapa? Karena head unit orisinilnya sudah saya cabut, sehingga saya mempunyai banyak tempat untuk bisa memasang ini. Head unit ini terdiri dari dua bagian ya. Ini yang kita mungkin sebut sebagai head unitnya, lalu ini sebagai displaynya. Dari head unit ini sendiri kita mempunyai satu USB yang di depan dan satu USB yang di belakang. Pada pemasangan di mobil ini saya menggunakan USB yang di belakang. Saya tarik kabelnya untuk terhubung di sini, sehingga memudahkan apabila sang owner mobil ingin menggunakan. Jadi tidak perlu harus ke belakangnya dari head unit ini, terlalu ribet ya. Jadi kita bisa letakkan dia di sini. Apabila kita menggunakan USB music yang seperti biasa kita pakai di head unit lain, kita bisa menggunakan itu di depan, karena ini disediakan untuk USB music. Namun apabila kita menggunakan misalnya sistem dari lagu-lagu saya berasal dari handphone nih, lalu dari
DAP, digital audio player misalnya, kita bisa mengkoneksinya dia lewat sini. Kenapa? Karena disinilah yang tersedia untuk fasilitas-fasilitas dari eksternal itu. Kalau ini USB yang depan ini hanya untuk bisa digunakan sebagai USB music aja. Nah, head unit ini tidak harus diletakkan di sini. Mungkin saja kita mau letakkan dia di bawah kursi atau diletakkan di bagasi, di belakang, dimanapun itu dia bisa. Sehingga bukan menjadi patokan ya, kita harus taruh dia di sini. Untuk displaynya juga bukan patokan kita taruh di sini. Kita boleh taruh di sini atau taruh di sini. Dia sudah tersedia untuk ini ya. Untuk apa ya? Ini ya. Cagae dulu, apa ya? Dari Alpine ini sendiri sudah disediakan holder ya. Jadi kita mau taruh dia di sini atau mau taruh di sini, mau taruh di sini, terserah, manapun itu bisa fleksibel. Jadi sometimes di mobil-mobil yang head unitnya itu tidak bisa diganti atau tidak mau diganti, kita mempunyai keleluasaan untuk memasang head unit ini diletakkan di mana gitu. Head unit ini bisa ditaruh di bawah kursi, displaynya boleh ditaruh di mana aja. Fasilitas apa saja yang ada di dalam head unit ini? Tentu saja Bluetooth. Hari ini tentu Bluetooth itu menjadi satu keharusan dalam suatu masang car audio ya. Jadi fitur dari head unit ini juga bisa sebagai Bluetooth audio. Kita bisa mencari melalui source untuk FM, untuk radionya, AM, USB untuk yang di depan ini pada saat kita menggunakan USB, AUX juga bisa, dan Bluetooth. Oke. Jadi bisa kita saat kita membeli head unit ini, kita juga bisa melihat data-data yang berada di belakang dari dus, dari packagingnya. Oke. Displaynya adalah 2,4 inch. Wow, resolusinya itu adalah 192 kHz, 24 bit high-res sound. Lalu juga bisa Bluetooth. Wow, 4 volt untuk 3 pre-out-nya. Ini cukup dicari oleh pecinta sound quality. Terdapat front dan rear dual USB port. Ini yang front. Lalu yang rear yang seperti tadi saya ungkapkan, misalnya kita mau menggunakan DAP atau mau menggunakan iPhone, handphone ataupun yang lain, kita bisa memilih untuk rearnya. Untuk outputnya ternyata juga ada SPDIF atau optical yang bisa terhubung untuk apabila kita memasang prosesor eksternal ya. Steering wheel remote control ready. Oke. Setelah saya melakukan proses tuning pada mobil ini, yang dimana sebelumnya mobil ini menggunakan head unit aftermarket sebelumnya, lalu kita menggantikannya dengan Alpine UTX 09, yang saya rasakan ini suaranya dari segi kualitas suara improve banyak. Untuk kebersihan, detail, dan resolusi dari suara ini jauh berbeda dengan head unit yang sebelumnya. Jadi saya berikan nilai 9 untuk head unit UTX 09.